hasanatu bi'asyri amsalha. Kata Rasul, la aqul alif lam mim harf walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf. Subhanallah. Terima kasih pengasuh, pimpinan dan seluruh pengurus Pondok Pesantren Haramatul Quran. Semoga kita doakan bersama-sama, semoga beliau-beliau semua diberikan umur yang panjang barokah, senantiasa diberikan kemudahan di setiap apa yang direncanakan dan melakukannya penuh dengan kemudahan dan kenikmatan, sehingga bisa terus membimbing kita dalam pembelajaran Al-Quran Al-Karim. Para santri sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita berbicara bagaimana cara mempelajari dan menghafalkan Al-Quran yang efektif, sebelum berbicara ke sana, justru ini mesti harus kita hayati dulu bersama, bahwa yang kita pelajari adalah Al-Quran Al-Karim. Bagi saya dan kita semua semestinya, menyebutkannya saja sudah semakin membuat kita tidak akan pernah mau lepas dengan Al-Quran. Al-Quran Allah menegaskan dalam surah At-Taubah ayat 9, wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma' kalam Allah. Al-Quran adalah kalam Allah. Kalau sudah membayangkan Al-Quran adalah kalam Allah, maka bagi kita sebagai pembelajar Al-Quran, menyentuhnya tidak mungkin sama saat menyentuhnya dengan Al-Quran Al-Karim. Menyentuhnya harus dengan penghormatan begitu tinggi, sebab di dalamnya Al-Quran ini adalah kalamullah, kalam-kalamnya Allah, dari mulai Al-Fatihah hingga surah An-Nas. Di dalamnya adalah kalamullah. Maka kita sebagai seorang pembelajar Al-Quran mesti membawanya tidak sama sebagaimana membawanya barang-barang yang lain selain Al-Quran. Pasti membawanya penuh dengan penghormatan. Tidak mungkin menyentuhnya Al-Quran sebagaimana menaruhnya barang-barang yang lain selain Al-Quran. Mesti ditempatkan yang paling tinggi. Membawanya harus dengan penuh penghormatan, menyentuhnya harus dengan penuh penghayatan, membacanya harus betul-betul merasakan bahwa kita sedang interaksi melafalkan kalam-kalam Allah. Maka yang harus dihayati setelahnya kita identifikasi Al-Quran itu apa, hayati kedua adalah siapa Allah bagi kita. Allah yang menciptakan kita semua, yang menyebabkan dan takdirkan kita ada di dunia ini hanya atas kehendak Allah. Siapa Allah? Allah yang memberikan rizki nafas 1 kali detik dalam jumlah miliar. Dialah Allah, dan Allah yang kemudian yang tercatat dalam Al-Quran itulah kalam-kalamnya Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha berkehendak apapun. Anak-anakku sekalian, jangan pernah kalian kita semua berpikir bahwa kita saat ini memperoleh 1, 2, 3 ayat, hafalan 1, 2, 3 juz itu adalah atas kemampuan kita. Jangan pernah berpikir menguasai, bahkan melakukannya saja. Kalau tidak atas kehendak Allah tidak mungkin. Allah Maha berkehendak, maka Al-Quran yang kita baca adalah kalamullah. Kaitannya dengan tadi surah At-Taubah ayat 9. Dari ayat ini kita belajar bagaimana menghargai luar biasa. Maksud saya adalah, Ustaz, saya tidak berkehendak bahkan menyayangkan sekali. Kok ada orang muslim yang tidak membuat aman saudara yang lainnya, menghalalkan untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Kita lihat di ayat ini, wa in ahadun minal musyrikin
Jika di antara salah satu musyrikin, bayangkan orang musyrik saja dahulu oleh para sahabat begitu dihargai. Wa in ahadun minal musyrikin istajarak, jika salah satu di antara para musyrikin istajaraka, meminta perlindungan, diperintahkan fa'ajirhu, berikan perlindungan kepada dia, hatta yasma'a kalam Allah, sampai pentingnya harus sampai mendengarkan kalam-kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang menamakan Al-Quran itu kalamullah, yaitu Al-Quran itu sendiri. Allah sendiri yang menamakan Al-Quran adalah kalamullah. Maka kalau sudah mengidentifikasi apa itu kalamullah, maka kita harus betul-betul menghayati dari segi bentuknya, menghayati dari segi perlakuannya, menghayati dari segi keterikatan kita terhadap kalamullah. Maka wajar saja sesiapa di antara kita yang berpegang teguh terhadap Al-Quran, maka tidak akan sesat selama-lamanya. Wajar saja, sebab menjadi kunci kedekatannya dengan kalamullah. Berbicara menghafalkan Al-Quran, jika selalu harus dicari metode yang cepat, maka ada upaya yang kita lupakan, yaitu identifikasi apa itu Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah. Maka tadi penghayatannya harus luar biasa, disebabkan itu adalah kalam. Keberhasilan mempelajari Al-Quran, apakah dari cara membacanya sesuai kaidah, apakah keberhasilan bagaimana? Seperti tadi, hafalannya menjadi mungkin, hafalannya menjadi kuat, tidak lagi tertukar-tukar. Wa ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata fakula atau fakula? Wa kula atau fakula? Dua-duanya ada nih. Fakula di mana? Hah? Fakula di mana? Wa kula di mana? Alladzi ja'ala lakumul arda firasya di mana? Alladzi ja'ala lakumul arda dalula di mana? Alladzi ja'ala lakumul arda mahda di mana? Al-Qur'an. Pinter. Jadi kalau pas pulang, misal ditanya, ada keluarga kita yang nanya, atau orang tua kita nanya, nak, gimana hafalan Quran dari hamalatul Quran? Jawab dengan tegas dan tidak boleh ragu. Alhamdulillahnya sih lancar. Bilang dengan pasti. Jawab dengan pasti. Alhamdulillahnya sih lancar. Masa bilang alhamdulillah tidak lancar? Mudah enggak? Alhamdulillahnya sih jawab dengan tegas. Ya, sebab kita tidak bohong juga kan? Alhamdulillahnya sih pasti lancar. Betul nggak? Coba sekarang bilang alhamdulillah. Ya tentu tidak mungkin kita akan diujikan sampai 1, 2, 3 juz. Bukan hanya saja soal kita mempersiapkan hafalan, belum tentu beliaunya juga punya waktu menyimak kita sampai sekian juz. Ya tak? Ya. Jadi kembali lagi anak-anakku sekalian, terlalu cepat, terlalu dini. Kalau berbicara ingin efektif menghafalkan Al-Quran, selalu harus yang dituju adalah metode. Terlalu cepat berpikir metodenya. Ada yang mendasar. Bagaimana sikap kita terhadap Al-Quran. Kedua, ikhlas ini menjadi kunci keberhasilan dalam proses pembelajaran bahkan menghafalkan Al-Quran. Sebab tujuan utama dari pembelajaran bahkan menghafalkan Al-Quran, apakah satu-satunya ingin hafal Quran 30 juz dengan baik? Tidak. Bahkan sering banyak saya sampaikan, menghafal Al-Quran tidak untuk hafal. Tangkap baik-baik. Menghafal tidak untuk hafal. Menghafal, mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau targetnya hanya dari tidak bisa menjadi bisa, kecil, semua orang bisa.
Dari tidak hafal menjadi hafalan, semuanya pasti orang bisa. Sebab teori yang tidak bisa dibantah adalah hafalan akibat dari pengulangan. Betul tidak? Hafalan akibat dari pengulangan. Sepakat? Kalau saya bilang sepakat, semua jawab setuju. Ingat, kalau saya bilang sepakat, kalian jawab setuju. Sebaliknya, kalau saya bilang setuju, kalian bilang sepakat. Bukankah hafalan itu akibat dari pengulangan? Sepakat? Setuju. Setuju, setuju, sepakat. Setuju. Jika hafalan itu akibat dari pengulangan, maka semua orang pasti berpotensi bisa. Tidak mesti melakukannya di pesantren. Tidak harus di pesantren. Kalau memang teorinya menghafal itu akibat dari pengulangan. Ada hal yang mendasar. Setelah identifikasi, yang penting kedua adalah ikhlas. Ikhlas ini, dampak yang diinginkan oleh kita adalah melakukannya pasti akan penuh dengan kesungguhan. Sebab yang dicari adalah ridho Allah Subhanahu. Ikhlas ini mesti harus terlihat kesungguhan. Artinya, kalau santri-santri di sini melakukannya masih ada sikap malas, hanya gara-gara ngantuk, hanya gara-gara ingin santai, hanya gara-gara apalagi sekedar ngobrol yang tidak ada faedahnya, kemudian apalagi mengganggu temannya yang sedang serius, maka mohon maaf, pertanyakan, ikhlas tidak melakukan ini. Ikhlas itu artinya sungguh-sungguh melakukannya. Ikhlas itu artinya sabar melakukannya walaupun jadwalnya sedemikian padat. Sebab yang dicari bukan semata-mata hafalan, melainkan ridho Allah Subhanahu. Kalau sudah ridho Allah yang kita cari, maka pasti akan kita tempuh dengan cara apapun. Kecil sekali kalau hanya sekedar rindu kangen dengan orang tua, kecil sekali. Sebab yang kita cari adalah ridho Allah Subhanahu. Bahkan tidak sadar semuanya. Yang sedang kita lakukan saat ini pun sebenarnya kita ingin membahagiakan kedua orang tua kita. Sebab baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pun sampaikan, "Man qara'al Qur'ana wa 'amila bih." Sesiapa di antara kita baca Quran, kemudian dari semua yang kita baca kita upayakan mengamalkannya, wa 'amila bih, ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah. Anak-anakku sekalian, dampak dari sekarang saat ini kita di pesantren ini tidak main-main. Bukan hanya manfaat untuk diri kita, tetapi kita akan membahagiakan kedua orang tua kita, memberikan satu mahkota yang istimewa. Bahkan nanti di yaumul qiyamah akan kita sematkan untuk kedua orang tua kita. Jadikan ini rasa terima kasih kita kepada kedua orang tua kita. Pertanyaan saya, siapa di antara kalian kita semua yang sudah benar-benar membahagiakan kedua orang tua kita? Kecuali kita bayangkan dari sejak kita dikandungnya 9 bulan, ibu kita miring ke kanan susah, ke kiri juga susah, berat. Melahirkannya Al-Quran menjelaskan wahnan ala wahnan, susah. Tahu hanya melatih sekedar kalian ingin lahir saja. Membesarkannya, ibu saya pernah bilang, ibu saya pernah bilang, mungkin juga ini akan diungkapkan oleh para ibu-ibu kalian. Saking cintanya terhadap kita semua, ibu kita, bahkan ibu saya pernah bilang, mungkin ada kotoran kita yang kemakan oleh beliau. Saat baru saja 1, 2, 3 suap beliau makan, kita keburu sudah buang air berak, harus mencemoki, harus memandikan. Baru juga 1, 2, 3 suap. Baru saja ini terlelap, tapi kita sudah mengganggu ibu kita. Sampai kita besar masih menyusahkan ibu kita, orang tua kita. Sampai pun kemudian nanti berumah tangga, ibu kita, orang tua kita masih tetap disusahkan. Maka buktikan ini adalah bakti kita kepada kedua orang tua kita. Mana-mana mungkin ketika kita ingin menghadiahkan ini kedua orang tua kita,
dijalani dengan biasa-biasa saja. Tidak mungkin. Harus dengan rasa semangat. Pagi-pagi bangun. Hari ini hanya memperoleh 3 halaman, maka besok harus memperoleh lebih daripada sekedar 3 halaman. Hari ini saya bangun telat, maka besok harus bangun lebih awal lagi. Ikhlas ini menjadi pancaran kesungguhan. Ikhlas ini menjadi kesungguhan melakukannya. Ikhlas ini harus sabar saat melakukannya. Ikhlas ini kita akan berjuang dengan sungguh-sungguh. Bahwa dengan kesungguhan inilah kita akan memperoleh bahkan jalan keluar. Ingat Al-Quran sendiri menjelaskan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum. Tidak ada sesuatu yang kita peroleh berharga itu dengan cara biasa-biasa saja, akhwat sekalian. Bukankah sesuatu batu yang bernilai itu diperoleh dengan cara menggali di tanah yang begitu dalam? Tidak mungkin mutiara itu didapat di pinggiran jalan, tidak mungkin. Pasti harus ada pengorbanan, baik saat kantuk, mungkin saat lelah, mungkin rasa rindu terhadap keluarga itu kecil sekali. Sebab yang sedang kita perjuangkan adalah sesuatu yang memiliki dampak bukan hanya di dunia, melainkan di akhirat. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Jadi saya ulang anak-anakku sekalian. Pertama, tadi yang pertama apa? Identifikasi, menghayati Al-Quran. Kedua, ikhlas. Ketiga, lingkungan. Maka penting sekali kalau kita semua tadi sepakat bahwa hafalan Al-Quran itu akibat dari pengulangan, maka sesungguhnya bisa kita lakukan di rumah sendiri-sendiri. Bisa tidak kira-kira? Seharusnya bisa tidak? Karena hafalan akibat dari pengulangan, sebetulnya kita bisa lakukan di rumah sendiri-sendiri atau tidak? Harusnya bisa atau tidak? Bisa. Tapi kenapa harus di pesantren? Sebab lingkungan memiliki peranan yang sangat kuat. Kita tidak mungkin saat tadi mungkin jam berapa? Pas saya datang jam 11 ya. Tidak mungkin kita merasa nyaman saat yang lain kiri kanan depan belakang semua baca Quran, sementara kita tidak memanfaatkan membaca Quran. Pasti ada rasa malu. Maka penting sekali kekuatan daripada lingkungan, dan lingkungan oleh Hamalatul Quran ini betul-betul dibuat dengan kental sekali. Bahkan dibuat dengan jadwal yang begitu padat. Keempat, yang mempengaruhi keberhasilan proses mempelajari Al-Quran. Setelah identifikasi, ikhlas, lingkungan, dan yang kedua adanya partner. Partner yang direkomendasikan dan ini sangat baik adalah adanya guru yang sabar. Partner yang dimaksud adalah guru. Sebab penting sekali kemudian 1 halaman, besok 1 halaman lagi, besok 1 halaman lagi. Karena ada guru. Kalau tidak ada guru mungkin kita akan terlena. Tidak ada yang tertutup. Yang terakhir yang ini menjadi penting dan ini saya lihat ada di Hamalatul Quran. Kita semua pasti berawal berangkat dari keinginan yang kuat. Artinya faktor yang dominan keberhasilan yang terakhir adalah kita harus memiliki keinginan yang kuat. Kalau keinginan kita hanya biasa-biasa saja, pasti kita akan melakukannya hanya dengan malas-malas. Disebabkan kita memiliki keinginan yang kuat, maka pasti kita melakukannya dengan kesungguhan. Ya. Sebenarnya anak-anakku sekalian, menyampaikan hal-hal seperti ini bukan tujuan saya dari awal. Saya bisa hadir di sini duduk bersama dengan para pembelajar Al-Quran merupakan satu suasana yang senantiasa saya cari dan saya buru. Sebab dalam satu hadis ketika kita lakukan dalam satu waktu, Allah tidak menurunkan illa nazalat alaihimus sakinah. Kalau ingin tenang, maka dekatlah dengan pembelajar Al-Quran.
illa nazalat alaihimus sakinah. Apalagi kemudian dinaungi para malaikat dan kemudian senantiasa diingat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya senantiasa diingat oleh istri dan anak-anak saja sangat senang. Apalagi dengan perkara ini senantiasa diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi saya sebenarnya bukan rasa senang menyampaikan motivasi seperti ini. Justru saya lah yang ingin memperoleh keberkahan duduk bersama dengan para pembelajar Al-Quran, para penghafal Al-Quran. Maka ini juga yang mesti kalian suatu saat nanti merasa lekat dengan Al-Quran, merasa rugi satu hari tidak mendengarkan Al-Quran 2, 3, bahkan 5 juz. Merasa rugi dalam satu hari jika belum sampai 5 juz. Merasa rugi satu hari jika tidak berkumpul dengan orang-orang yang mempelajari Al-Quran. Maka yakin insya Allah kehidupan kita akan menjadi berkah dengan Al-Quran. Banyak sekali Al-Quran yang menerangkan bagaimana itu barokahnya Al-Quran. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun musaddiqul ladzi baina yadayhi wa litunzira ummal qura wa man hawlaha. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Banyak sekali. Maka perlu saya tegaskan bahwa berkah ini tidak selalu diidentifikasi 10.000, 20.000. Berkah ini lebih luas dari 1 miliar, lebih luas dari sekian triliun. Berkah itu tidak selalu diidentifikasi dengan kita memiliki kasur yang empuk, AC sampai begitu dingin. Bukan. Berkah itu tidak selalu harus berpenampilan fisik yang bagus. Berkah itu luas dari semua yang kita sebutkan tadi. Maka carilah keberkahan itu bersama Al-Quran. Sebab terakhir saya sampaikan, Al-Quran diberkahi dari sejak sumbernya, yaitu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran diberkahi sejak siapa yang Allah perintahkan untuk membawa Al-Quran sehingga sampai ke kanjeng Nabi Muhammad SAW. Siapa yang Allah perintah? Malaikat Jibril. Siapa malaikat Jibril? Tidak tanggung-tanggung, bukan malaikat biasa, Sayyidul Malaikat. Al-Quran diberkahi sejak manusia pertama yang Allah takdirkan menerima Al-Quran. Siapa? Nabi Muhammad SAW, bahkan Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Al-Quran diberkahi sejak waktu diturunkannya Al-Quran. Khairun min alfi syahr. Al-Quran diberkahi sejak di mana tempatnya diturunkan Al-Quran, yaitu Makkah dan Madinah. Oleh sebab itu tidak ada satupun ayat Al-Quran surah ini kemudian identifikasinya Indonesia, tidak ada. Yang ada hanya Madaniyah dan Makkiyah, tidak ada Indonesia. Itu sebab Madinah dan Makkah akan senantiasa diberkahi bahkan sampai yaumil qiyamah. Maka berbangga sekali bagi kita yang semangat terus mempelajari Al-Quran dan terciptanya satu suasana yang di situ baik mengajar maupun belajar Al-Quran, kita diidentifikasi oleh hadis khairukum man ta'allama al-Qur'ana. Kita termasuk orang-orang yang terbaik di hadapan Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan itu kita peroleh. Sekira itu dalam kesempatan yang terbatas ini apa yang disampaikan beliau. Kami di Kuningan ini ingin menyamai seperti hafalatul Quran, ya. Segmentasinya berbeda-beda anak-anak sekalian. Di sana menghafal Al-Qurannya ada para dokter-dokter spesialis. Di sana sekarang ada yang usianya 65 tahun. Satu kamar dengan yang usia 11-15 tahun. Pernah terjadi 77 tahun, mungkin nenek kalian 77 tahun. Beliau semangat luar biasa. Basic sudah punya juz amal. 2 minggu beliau mengikuti proses pembelajaran di Kuningan. Tidak banyak yang diperoleh, hanya 10 juz 2 minggu. Jika 77 tahun 2 minggu 10 juz, maka di sini harusnya lebih dari itu, paham? Harus lebih.
terbatasnya fasilitas guru. Ini panjang lagi jadi. Sama, kami ini memperoleh hafalan dengan cara prihatin. Saya mungkin bisa dijadi lapar, tidak seperti kalian. Kalian mungkin dikirim bustel bahasa sekarang. Dulu saya ingat memperoleh 30 juz, seingat saya orang tua saya hanya mengirimkan 20.000 dalam waktu 1,5 tahun. Kenapa itu? Gak pernah dikirim uang. Sekarang enak, makan tinggal makan. Dulu saya nyari makan, akhirnya gila syartin. Mafhum bila syartin? Tanpa bayar, saking mengenaskan tidak bisa bayar. Saya di rumah kiai, abdi dalam. Kalau ada tamu bikin teh, minum. Tapi alhamdulillah, yang lain 4, 5 tahun, 7 tahun belum khatam, saya 1 tahun pertama saya sudah diperbolehkan badali beliau menerima setoran. 1 hari mungkin 1/4 juz mungkin bagus dulu, tapi nggak bisa dibayangkan dengan kalian sekarang. Maka ketika kita berpikir dengan anak-anak sekarang, kebangetan kalian ini kalau tidak lebih sukses daripada kami. Kebangetan sekali. Dulu kami berjuang bukan hanya bagaimana memperoleh hafalan, berjuang cari makan. Pernah sesekali kelaparan, tapi yang dijumpai hanya mie instan. Mie instan. Jadi tidur dari pada asar, kecapean karena dari pagi ngapal, pada asar tidur, bapak sampai pada isya. Jadi nggak sholat maghrib, nggak sholat. Bangun jam 8, perut lapar. Adanya mie instan, di sampingnya ada termos. Ternyata termos sudah sekian hari tidak terlalu panas. Dituangkanlah, tidak pakai mangkuk juga, dimasukkan air itu ke mie instannya, digunting saja sedikit. Karena kondisi ngantuk, naruhnya pun saya lupa. Di sender begini, karena sudah ada air, dia miring. Airnya nyerap ke karpet. Bayangin aja. Tapi dimakan. Hasilnya sekarang 10 juz 1 tahun tidak dimurojaah, insya Allah tidak ada masalah. 10 juz ya. Perjuangannya tidak sama dengan kalian. Maka kalau saya melihat, misal nanti saat ujian terakhir, kalian hafalannya harus sekian kali lipat lebih hafal daripada kami. Amin. Apa susah anak tinggal amin, ya kamu lihat. Allah, amin. Ya tapi itulah beda zaman dulu dengan zaman sekarang. Tapi tentu kami memiliki banyak harapan bahwa estafet yang akan melahirkan generasi-generasi Qurani tidak lain adalah dari calon-calon ibu yang Qurani juga. Ya. Kenapa demikian? Sebab mereka tidak terpisahkan dengan darah daging yang melekat dengan para ibu yang para hafal. Maka kami memiliki keyakinan generasi Quran terbaik saat nanti adalah lahir dari generasi-generasi Quran saat ini. Maka penting sekali ikhlas hanya mencari untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkara hari ini dikasih 1 juz, alhamdulillah. Perkara besok pertama 2 juz, alhamdulillah. Bahkan tidak memperoleh 1 juz sekalipun tetap alhamdulillah. Saya kira itu mudah-mudahan kita memiliki semangat yang berlipat ganda. Kecil sekali kalau hanya sekedar demam tapi membuat berhenti, kecil sekali. Kalau hanya sekedar kangen terhadap orang tua, kecil sekali. Bahkan tidak pulang sekian tahun juga. Ya tentu
tapi tetap pulang ya. Baik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menetapkan istiqomah kepada kita semua untuk senantiasa dekat-dekat dengan Al-Qur'an Al-Karim. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala wa sallallahu rasulillah ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazid. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha al-istiqamah wa tatba'uha al-karamah wa tahshuruna fi ibadika as-salihin. Allahumma aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna saghira. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna saghira. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma ij'alna wa ahlana wa awladana wa dhurriyyatina min ahli al-Qur'an. Allahumma ij'alna wa ahlana wa awladana wa dhurriyyatina min ahli al-Qur'an. Allahumma arhamna bil-Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina. Wa'allimna minhu ma jahilna. Warzuqna tilawatahu ana al-layl wa atraf an-nahar. واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Demikian tadi yang disampaikan oleh beliau, mudah-mudahan menjadikan ilmu yang barokah dan manfaat bagi para santri khususnya dan bagi kita semua umumnya, sehingga kita ini benar-benar dijadikan oleh Allah menjadi orang yang hamilul Quran lafzan wa ma'nan wa amalan, mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat. Demikian, syukur maafan atau sembahun Ustaz atas segala motivasinya, dan mohon maaf banyak merepotkan. Beliau juga termasuk